Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini ketemu lagi sama Ibu Maulidah. Kita akan belajar matematika lagi, masih dalam bab 1 bilangan. Kali ini kita masuk dalam FIB dan KPK. Sebelum itu, mari kita mengingat kembali apa sih itu kelipatan dan faktor. Kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Misalnya, kita pilih satu bilangan yaitu 2, kemudian angka 2 tersebut kita kalikan dengan bilangan asli secara berurutan. Seperti 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6, dan seterusnya. Jadi, angka 2, 4, 6, dan seterusnya merupakan kelipatan dari 2. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Misalnya, kita pilih satu bilangan yaitu 10. Angka 10 ini kira-kira bisa habis dibagi oleh angka apa saja? Angka 10 bisa dibagi oleh 1, 2, 5, dan 10. Jadi, 1, 2, 5, dan 10 ini merupakan faktor dari 10. Kelipatan persekutuan terkecil yaitu KPK. KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Contoh, kita akan menentukan KPK dari 2 bilangan yaitu 5 dan 6. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari kelipatan dari masing-masing bilangan tersebut. Kelipatan dari 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Setelah itu kita peroleh kelipatan bilangan terkecil yang sama dari 5 dan 6 yaitu 30. Jadi KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Faktor persekutuan terbesar atau FIB. FIB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Sama halnya dengan KPK, banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, atau lebih. Contoh, kita akan mencari nilai FIB dari 2 bilangan, yaitu 12 dan 18. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari faktornya. Faktor atau bilangan yang dapat membagi habis dari masing-masing bilangan tersebut. Faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Sedangkan faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Setelah itu kita peroleh faktor bilangan terbesar yang sama dari 12 dan 18 yaitu 6. Jadi FIB dari 12 dan 18 adalah 6. Bagaimana cara mencari KPK dan FIB dengan faktor prima? Misalnya, kita akan mencari nilai KPK dan FIB dari 2 bilangan yaitu 12 dan 18. Caranya, kita buat pohon faktornya terlebih dahulu sebagai berikut. Di sini ada pohon faktor dari 12 dan 18. 12 dan 18 ini kita bagi dengan faktor prima. Kita mulai dari 12. 12 apabila kita bagi 2 hasilnya 6. 6 ini masih bisa dibagi ya, maka kita pilih faktor prima yaitu dibagi 2 lagi dan hasilnya adalah 3. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Kemudian 9 dibagi 3 hasilnya 3. Selanjutnya diperoleh faktor prima dari masing-masing bilangan tersebut yaitu 12, 2 dikali 2 dikali 3 hasilnya 2 pangkat 2 dikali 3. Sedangkan 18 itu 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2.
Nilai KPK dari 12 dan 18 bisa kamu cari dengan cara sebagai berikut. Ini. Cari bilangan pokok yang nilainya sama dari 12 dan 18. Karena tadi sudah didapatkan 2 dan 3 ya. Pilih salah satu dari bilangan pokok tersebut yang memiliki pangkat terbesar. Karena 12 tadi 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2, sedangkan 18 tadi 3-nya ada 2, yaitu 3 pangkat 2, sehingga kita pilih yang itu ya, 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Kemudian kalikan bilangan pokok dengan pangkat terbesar tersebut dengan bilangan pokok lainnya yang tidak sama. Maka diperoleh nilai KPK dari 12 dan 18 tadi adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2, itu hasilnya 4 dikalikan 9 sama dengan 36. Sedangkan nilai FIB dari 12 dan 18 bisa dicari dengan cara seperti di bawah ini. Berdasarkan pohon faktor prima tadi, 12 itu faktornya ada 2 pangkat 2 dikalikan 3, sedangkan 18 itu 2 dikalikan 3 pangkat 2. Langkah yang kedua adalah pilih salah satu dari bilangan pokok tersebut yang memiliki pangkat terkecil. Tadi kita sudah ambil yang pangkat terbesar untuk KPK ya. Kalau FIB diambilnya dari pangkat terkecil. Berarti di sini yang pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 dan 2 pangkat 1. 3 dan 2. Kemudian tinggal dikalikan saja 3 dan 2-nya itu tadi. Diperolehlah FIB dari 12 dan 18 yaitu 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Rogo mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Dimas setiap 4 hari sekali, sedangkan Rangga setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, maka pada tanggal berapakah mereka akan mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama lagi? Diperoleh faktor prima dari 6, 4, 8 adalah sebagai berikut. 6, 2 dikali 3, 4, 2 dikali 2 atau 2 pangkat 2, dan 8, 2 dikali 2 dikali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga KPK dari 6, 4, dan 8 adalah 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. Hasilnya 8 dikali 3 sama dengan 24. Selanjutnya, diketahui pada tanggal 28 Januari mereka berkunjung ke perpustakaan sama-sama. Sedangkan pada bulan Januari itu jumlah harinya adalah 31. Nah, dari tanggal 28 ke 31 itu adalah 3 hari. Kemudian kita kurangkan saja KPK yang sudah kita dapat tadi dengan selisih tanggal dari 28 ke 31 menjadi 24 dikurang 3, hasilnya 21. Jadi, Rogu, Dimas, dan Rangga akan bertemu kembali di tanggal 21 Februari. Nah, ada contoh soal selanjutnya yaitu Ibu Rogu memiliki 96 buah rambutan, 48 buah jeruk, dan 72 buah manggis. Buah-buahan tersebut akan dibagi secara rata kepada teman-teman Rogu. Berapakah banyak anak yang mendapatkan buah-buahan tersebut secara rata? Berapa jumlah masing-masing buah yang dibagikan kepada anak-anak tersebut? Diperoleh faktor prima dari 96, 48, dan 72 adalah sebagai berikut. 96 itu faktor primanya adalah 2 pangkat 5 dikalikan 3. 48 faktor primanya adalah 2 pangkat 4 dikalikan 3. Sedangkan 72 yaitu 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2. Sehingga diperoleh FIB dari 96, 48, dan 72 adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3. Kita cari pangkat terkecil ya. Sama dengan 8 dikali 3 yaitu 24. Berdasarkan nilai FIB tersebut, kita sudah bisa tahu berapa banyak teman Rogu yang akan diberi buah-buahan oleh Ibu Rogu, yaitu 24 ya. Nah, maka bagaimana nih pembagian buah-buahannya masing-masing? Nah, untuk buah rambutan, karena banyak buah rambutan itu 96, dibagi 24 anak, hasilnya adalah 4.
Jadi setiap anak mempunyai atau diberikan buah rambutan sebanyak 4 buah. Buah jeruk 48 dibagi 24 sama dengan 2, dan banyak buah manggis yaitu 72 dibagi 24 sama dengan 3. Jadi masing-masing anak mendapatkan rambutan sebanyak 4 buah, jeruk 2 buah, dan manggis sebanyak 3 buah. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung WA ibu ya. Bab 1 sudah selesai, ini tugas kalian LKS halaman 11 bagian A nomor 6 sampai 30. Tuliskan dengan caranya juga ya, jangan langsung jawaban. Terima kasih, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.